Jumpa lagi di 4 in the morning, obrolan random jam 4 pagi, walaupun ini udah jam 6 ya. Saya baru selesai baca buku, judulnya Thinking in Bets, Bets-nya BETS ya, Pertaruhan, karya Annie Duke. Dia bikin buku ini di tahun 2018, jadi ya bukunya cukup lama juga ya. Nah, di bagian awal dari buku ini dia ceritakan sebagian kisah hidup dia yang menurut saya unik ya. Jadi ceritanya dia lagi ambil program doktor S3, PhD ya. Terus dia saat disertasi mungkin capek atau apa, dia putuskan untuk istirahat sebentar. Nah, terus dia akhirnya ketemu sama saudaranya yang duluan main poker. Akhirnya dia belajar dan dia memutuskan untuk sambil dia istirahat tadi ya dari disertasi, dia main poker sambil cari duit sebagai hobi aja gitu. Nah, cuman breaknya itu kelamaan sehingga berakhir dia menjadi seorang profesional poker player selama kurang lebih 20 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun, dan dia menghasilkan tidak kurang dari 4,1 juta US dollar. Keputusan yang ya cukup berani juga ya. Nah, walaupun pada akhirnya di tahun 2023 kemarin dia selesaikan PhD-nya, dia balik ke kampusnya, terus akhirnya dia selesaikan disertasinya. Nah, di dalam buku ini dia bilang bahwa hidup itu seperti permainan poker. Rangkaian keputusan yang bagus di dalam permainan poker itu dibuat di time span atau rentang waktu yang sangat-sangat terbatas. Jadi satu poker hand itu dia cuma 2 menitan gitu. Nah, ada satu istilah dalam permainan poker tuh yang dia bilang tentang resulting. Jadi artinya menyandarkan hasil dengan cara kita mengambil keputusan. Misal kita dapat kartu yang nggak bagus gitu ya, terus kita bertaruh besar di sana, itu sebetulnya adalah keputusan yang buruk. Karena apa? Spekulatif ya. Kalau kita menang, maka kita menang itu bukan karena kita tadi ya ambil keputusan yang bagus, tapi karena semata-mata kita tuh hoki atau kita beruntung doang gitu. Nah, dan di sinilah mayoritas kita melakukan kesalahan. Jadi kebanyakan orang itu akan sering mengaitkan good outcomes dengan good decisions. Di chapter yang berbeda di bagian akhir dia cerita juga bahwa salah satu cara untuk menghasilkan keputusan yang benar itu adalah dengan membayangkan regret itu di bagian awal dari pengambilan keputusan. Kalau dalam permain poker tuh ada istilah loss limit ya. Jadi kalau misalkan dia tetapkan $1,000, nah ya kalau dia malam itu udah kalah $1,000, dia nggak akan beli chip lagi, dia akan pulang, dia akan evaluasi, terus baru kemudian besoknya mulai bertaruh kembali gitu. Menurut saya bukunya menarik ya, bisa dijadikan penambah wawasan, walaupun ya jangan ditiru yang bagian judi-judinya itu. Mungkin itu, terima kasih.